Selamat datang ke rancangan Bicara. Dalam bahagian kedua wawancara khas bersama penyanyi terkemuka Indonesia ini, Bicara menyambung sembang-sembang dengan diva Siswaza dari Universiti Indonesia ini. Rosa sebenarnya mula melibatkan diri dalam seni sebagai seorang penyanyi kanak-kanak. Beliau kini sudah 24 tahun menyanyi, walaupun usianya kini 33 tahun. Lantaran itu, walaupun masih muda, Rosa boleh disifatkan sebagai veteran dalam bidang seni suara ini. Mentelah lagi, beliau sudah menjulang pelbagai anugerah dalam pelbagai pesta penganugerahan di Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Dan baru tahun lalu, sebagai menghargai sumbangan seninya, Rosa diberi penghargaan oleh Raja Keraton Surakarta dan kini beliau mempunyai gelaran bangsawan iaitu Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Seri Rosa Suara Kaloka. Selepas mencapai kemuncak kerjaya, apakah strategi lanjut Rosa untuk menawan pasaran baru? Sejauh manakah seorang penyanyi itu juga perlu mempunyai minda seorang usahawan untuk berjaya dalam hidup? Dan apa pula kupasan Rosa tentang muzik dalam arena politik Indonesia? Semua itu dikongsi penyanyi berdarah Sunda ini. Mbak Rosa, secara terkumpul ya, berapa juta album yang sudah Anda jual? Juta album. Saya rasa nggak tahu ya, mungkin sekitar kurang lebih mungkin berapa ya? 3 atau 4 juta saya rasa. Sudah puas atau belum puas? Belum lah. Tapi senang, pasti senang banget. Baik, satu perkara yang saya kira agak unik bagi Indonesia ialah muzik ya, nampaknya punya semacam pengaruh ya dalam politik Indonesia. Saya berikan contoh ya, misalnya Bapak Presiden ya, Susilo Bambang Yudhoyono ya, menghasilkan album muzik ya, untuk mendekati rakyat ya, untuk lebih dekat dengan orang biasa ya, wong cilik katanya. Dan Jenderal Wiranto Megawati berjoget dangdut di atas pentas semasa pemilu ya. Ini semua untuk menarik undi daripada para pengundi ya di sana. Dan kenapa ya dalam pemerhatian anda muzik seolah-olah ada peranan istimewa dalam gelanggang politik Indonesia ini? Kalau menurut saya melihat bahwa mereka yang besar-besar itu memiliki rasa seni yang tinggi. Tidak mudah untuk menjadi seorang pencipta lagu kan. Kalau seorang presiden menciptakan lagu, that's something, ya kan? Saya aja, saya sebagai penyanyi yang puluhan tahun, saya tidak diberikan kelebihan dari Tuhan untuk bisa mencipta lagu. Mungkin saya bisa, tapi nggak bagus. Kalau presiden saya, Bapak SBY bisa menciptakan lagu, itu adalah satu hobi. Saya yakin itu awalnya satu hobi, bukan sesuatu yang dipaksakan ya. Dan ketika saya mendengar lagunya, oke juga lagunya dinyanyikan oleh sahabat-sahabat saya yang lainnya. Dan beliau mengeluarkan album, saya rasa itu adalah satu nilai plus bahwa presiden juga manusia, presiden juga memiliki rasa seni yang tinggi. Dan saya rasa seni itu yang memang amat sangat sincere. Artinya tidak melihat bahwa dia presiden, dia rakyat biasa, tapi dengan seni itu seperti inilah. Saya mendengar lagu Mandarin. Saya tidak mengerti artinya, tapi saya bisa ikut terbawa dengan lagunya. Bisa nyanyi lagu Mandarin? Bisa sedikit. Terus atau mungkin orang luar negeri mendengar gamelan Jawa, mereka bisa ikut menari Jawa. They can sense, they can feel, they can into the music. Bukan artinya kalau saya lihat Ibu Megawati mungkin di rumahnya juga suka joget-joget. Pak Wiranto dia
memang senang bernyanyi, senang nyanyi keroncong, senang nyanyi dangdut kan. Jadi apa ya? Ketika mereka bisa seperti itu di dalam dunia politik mereka, itu adalah nilai plus, dan rakyat mungkin bisa lebih dekat karena musik. Kalau mereka hanya orasi, bikin speech apa, kadang-kadang kita nggak dengar kan. Kalau musik semua orang bisa ikut menikmati. Saya rasa itu. Berapa besar ya potensi musik ya sebagai satu sumber penyatu bagi kebanyakan rakyat tanpa mengira bangsa, agama dan juga ya rasa politik mereka. Betul, saya rasa 80%. Karena apa ya, ayat-ayat cinta, misalnya lagu saya ayat-ayat cinta itu filmnya bercerita tentang Islam kebanyakan. Tapi yang menyukai ayat-ayat cinta bukan hanya orang Muslim. Jadi artinya semua bisa menikmati, ataupun yang lain lah, misalnya Maher Zain. Maher Zain mengeluarkan album itu totally lagu Islam kan. Tapi banyak sekali yang non-Muslim yang suka juga dengan lagu itu. Jadi kalau buat saya kayaknya musik itu memang yang menyatukan. Mungkin orang berantem, fighting, dikasih lagu, yeah, they can dance together. Mampukah Rosa sendiri ya secara pribadi ya menghasilkan musik-musik yang bercorak intelektual seperti itu? Saya rasa harus ya. Artinya mudah-mudahan nanti di lain di waktu-waktu mendatang juga bisa menghasilkan musik yang lebih baik lagi. Saya ada cita-cita bahwa saya bisa berduet dengan banyak artis-artis internasional juga. Bukan hanya artis Indonesia, tapi juga ya yang seperti saya lakukan dengan Taufik, dengan bahasa yang lebih Melayu daripada bukan bahasa Indonesia lah, bahasa Melayu. Terus mungkin saya ingin sekali bisa menyanyi dengan salah seorang penyanyi dari Hong Kong atau China. Saya bisa nyanyi lagu Mandarin. Oh gila. Di antara perkara yang cuba anda seolah-olah mau jadi trendsetter ya, ialah nampaknya ada juga beberapa lagu anda yang mengisahkan tentang cinta segitiga ya. Ini nampaknya suatu yang konsisten ya daripada Rosa ya. Kenapa ya? Mungkin ada ini orang... Ini pasti gara-gara konser semalam ya. Iya. Ada orang yang akan menyatakan ya bahwa ini seolah menggembar-gemburkan sesuatu yang negatif. Ya. Jadi? Betul juga. Tapi itu memang realita hidup ya. Seperti kita membaca novel, membaca buku cerita. Itu memang realita hidup memang begitu, pasti ada. Saya hanya mengambil sisi mana yang mungkin bisa ditampilkan gitu. Dan ada beberapa lagu yang memang menceritakan tentang cinta segitiga itu. Seperti misalnya di album Ayat-Ayat Cinta itu. Karena filmnya itu sendiri menggambarkan cinta segitiga antara satu suami dan dua istri kan. Terus lagunya memang harus seperti itu. Ada lagi misalnya seperti lagu Ku Menunggu lah yang sekarang lagi happening. Ku Menunggu itu ceritanya menunggu orang yang kita sukai putus dari pacarnya. Gawat ya. Tapi just songs lah, hanya untuk senang-senang. Tapi saya selalu mengingatkan bahwa ini lagu loh, bukan sesuatu yang harus diikutin terus. Baik, apalagi mungkin areas ya atau mungkin topik-topik daerah baru yang mahu Rosa teruka ya? Untuk lagu. Untuk lagu, saya ingin sekali bikin lagu-lagu yang sifatnya seperti saya punya beberapa lagu religi sesungguhnya ya, kayak ada lagu Takkan Berpaling Darimu, itu bercerita tentang Tuhan. Terus ada juga lagu-lagu lainnya yang sifatnya religi. Tapi yang saya belum pernah lakukan adalah lagu yang nasionalis. Jadi mengapa mungkin tidak? Belum kesempatannya, karena aku selalu melihat momentum. Seperti misalnya saya keluarin album religi ketika Ramadan. Ini yang nasionalis ini saya belum dapat lagu yang betul-betul bagus, karena saya selalunya berusaha untuk apapun yang saya keluarkan harus yang terbaik, yang saya confidence gitu. Kalau nggak terbaik, lebih baik saya tunggu. Jadi ku menunggu ya. Ku menunggu aja deh. Sudahkah adik-adik bersedia untuk menyanyi, menari dan bermain bersama?
Tak ada yang paling cantik. Kenapa? Semua lukisan hanya menggunakan satu warna. Seri terbaru Mat Yoyo Ahad 10 pagi hanya di Suria. On the next edition of Speed, it's all about choices. Apart from word-of-mouth recommendation, just how do you choose a good property agent? And when you've purchased the perfect property, what do you need to know to help you engage the best interior design team to turn your property into a home? So make a date with your TV the next time the Speed team deconstructs Singapore property. Saya dah tak inginkan kau lagi. Kau cari je lah jantan yang setaraf dengan kau. Jangan nak hina. Dia ada anak. Suriat dia dengan anak. Bohong. Aku tak percaya. Terperangkap. Aku Melayu pada kau, so janganlah paksa-paksa aku macam ni. Tolonglah Rizal. Ataupun kau nak aku bongkarkan rahsia kau. Si Capi, Khamis 9.30 malam di Suria. Singapura pernah menjadi sasaran tindakan pengganasan pada tahun 60-an dan 70-an. Saya sebenarnya ingin juga ketengahkan tentang insiden SQ117. Apakah penyebab serangan-serangan ini? Saya rasakan yang warga Singapura ni kebanyakannya mereka ambil sikap sambil lewat ataupun agak komplesen. Bagaimanakah kesudahan insiden-insiden ini? Ternyata mendapatkan sumber-sumber bagi insiden ini adalah satu usaha yang amat payah. Saksikan Jalan Khamis 9 malam di Suria. Setiap detik sejarah yang berlaku boleh diingati semula dan dikongsi dengan orang lain apabila ianya dirakam. Dan saya pasti anda juga mempunyai gambar-gambar dan juga cerita-cerita yang menarik di sebalik gambar itu. Di antara strategi baru anda kita nampak ialah anda sekarang cuba melakukan duet ya, nyanyian duet dengan penyanyi-penyanyi yang top di negara masing-masing, misalnya di Singapura atau di Malaysia ya. Di Singapura dengan Taufik Batisa ya. Sejauh mana yang anda berasa bahawa ini suatu perkara yang harus anda lakukan untuk mencecah pasaran-pasaran baru yang belum kenal Rosa lagi? Betul. Menyatukan dua fan base itu gila, luar biasa kalau buat saya. Dan saya beruntung karena sahabat-sahabat saya orang-orang terkenal. jadi saya cuma tinggal bilang, saya mau dong bikinin lagu, dan mereka dengan senang hati membuatkan dari dalam hati sendiri. Mungkin bukan karena saya Rosa, tapi mungkin because they're my best friends. Dan bukan karena anda Rosa? I don't know. Bukan ya? Nggak tahu. Semestinya. Mungkin ya, mungkin juga. Tapi maksud saya yakin mereka dapat offer banyak dari penyanyi-penyanyi lainnya, mungkin yang lebih baik dari saya. Tapi kalau hati itu sesuatu yang tidak bisa dibeli kalau buat saya. Kalau menurut saya, teman-teman saya begitu juga. Artinya saya di Indonesia bersahabat misalnya sama Afgan atau sama Pasha atau anak band Ungu, atau di Malaysia insya Allah nanti saya akan membuat satu lagu duet bersama Anwar Zain. Abang Anwar itu seseorang yang mahal. Artinya bukan mahal dari segi harga. Artinya he's really exclusive person. Dia tidak sembarangan memilih teman. Dia sangat santun, dia luar biasa baik, saya merasa. Ketika saya bilang sama Abang Anwar dan dia bilang, "Oke, Rosa, kita bikin album. Kita bikin satu single ini." Saya merasa langsung, berarti Abang Anwar sudah sudah menerima saya gitu kan. Berarti saya oke, Abang. Kayak apa ya?
sebetulnya yang saya kejar bukan membuat atau menciptakan penggemar fans baru, tapi itulah sincere karena saya suka bagaimana cara Abang Anwar menyanyi. Saya suka, waktu pertama kali saya mendengar Taufik nyanyi, saya keluar dari backstage, saya ngeliat TV di Esplanade, saya ingat 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya lihat, siapa ini? Suaranya bagus banget itu. Jadi saya nggak tahu bahwa dia adalah seseorang yang top. Bukan karena itu, tapi memang benar-benar yang saya kejar adalah suaranya bagus dan bisa match dengan suara saya. Itulah, kalau misalnya kita bisa membuat satu single yang baru, yang bisa meledak, yang bisa semua orang suka dan menciptakan fans baru, itu adalah bonus buat kita. Anda menyanyi duet dengan Taufik dalam konsert anda yang baru habis ini ya. Apa cerita di sebalik lagu atau kolaborasi tersebut ya? Ini adalah impian kita sebetulnya dari 2 tahun yang lalu. Ketika saya nonton Taufik, akhirnya dari manajemen saya, Kasabaria, memperkenalkan saya dengan Taufik. Kita ngobrol, terus setiap saya ke Singapura, saya selalu teks dia, terus kita selalu keep contact. Terus kita bilang, oke, kita harus bikin satu lagu. Akhirnya dia tulis lagu. Dan ini sebetulnya lucu karena ini adalah 2 bahasa kan. Ketika saya rekaman di Jakarta, kita tidak rekaman bareng-bareng. Taufik melakukan rekaman di Singapura, saya lakukan rekaman di Indonesia. Jadi kita cuman disatukan aja di mixingnya. Ada satu cerita yang lucu sebetulnya, very funny story. Karena waktu itu saya habis rekaman, saya dengerin lagunya Taufik, saya tulis sendiri. Taufik tidak mengirimkan liriknya, jadi saya tulis. Sudah habis rekaman, jadi liriknya di refnya adalah aku bersahaja, kamu yang luar biasa. Itu yang saya tahu, yang saya pikir itu benar. Sudah selesai, saya telepon Taufik dengan confident. Hey, I just finished this recording. Bla 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 bla. Refnya aku suka banget, aku bilang gitu. Terus aku nyanyi, aku bersahaja, kamu yang luar biasa. Tapi Rosa, itu bukan liriknya. Liriknya harusnya aku bersahaja, mahu yang luar biasa. Tapi saya dengarnya kamu. Rosa ya. Saya rusak. Terus akhirnya aku bilang, Taufik, aku gak mau lah masuk lagi nyanyi lagi. Enggak, semuanya udah bagus. Aku bilang gitu, aku gak mau nyanyi lagi di dalam. Oke, dia bilang gitu. Terus tapi dia pikir-pikir. Abis itu dia telepon aku lagi 15 menit lah atau berapa menit abis itu. Dia bilang, Rosa, kamu tahu gak? Kamu gila, genius. Apa? Aku bilang gitu. Kesalahan yang kamu buat kali ini genius. Karena itu justru ada interaksi, dia bilang, antara saya dengan dia. Saya bilang abis itu saya like admire dia, bilang kamu yang luar biasa. Jadi betul-betul seperti lagu duet. Aku pikirnya benar juga ya. Aku bilang, aku bukan jenius Taufik, aku beruntung. Kemalangan positif. Kemalangan positif. Apa yang kita nak, tak semestinya kita dapat tahu. Cinta yang senantiasa diingatan. Saya rasa dah boleh jatuh cinta. Terjahan kasih dan sayang. Kita sekarang! Raina? Di pinggir hati, kisah di Turki. Esok 9:30 malam di Suria.
Dari sebuah bengkel penulisan skrip khas buat televisyen, 8 kisah unik telah digambarkan dalam siri drama terbaru. Mulai hari ini, aku tak nak kau jumpa anak aku lagi. Kisah-kisah dari pena masyarakat, kisah-kisah cinta, Kita dah nak nikah tau. kehilangan, dendam dan alam gaib. Ikuti siri terbaru Project Script setiap Isnin 8:30 malam hanya di Suria. Confirm tak ada ular? Confirm. Orang-orang yang penakut ular tu jangan takut, di sini tak ada bebek. Dia potong bebek angsa masak dijual. Saya dah tak inginkan kau lagi. Kau cari je lah jantan yang setaraf dengan kau. Jangan nak hina. Dia ada anak. Suriat dia dengan anak. Bohong. Aku tak percaya. Terperangkap. Aku merayu pada kau, Sami. Janganlah paksa-paksa aku macam ni. Tolonglah, Rizal. Ataupun kau nak aku bongkarkan rahsia kau. Si Capi, Khamis 9:30 malam di Suria. Apa agaknya ya persiapan anda sebagai menghadapi usia-usia lebih tua atau usia senja nanti, Rosa? Dari sekarang saya mempersiapkan bisnis mungkin ya, bisnis. Bisnis apa itu? Saya senang properti, saya senang kalau orang bilang saya punya hoki mungkin dalam properti. Karena saya melihat satu potensi, misalnya dari satu rumah saya beli, saya simpan. Ketika ternyata daerah itu tiba-tiba jadi naik harganya dan saya jual misalnya. Saya senang lah. Saat ini saya tidak banyak menyimpan uang cash karena uang cash saya selalu lari kepada hal-hal seperti tas-tas yang mahal-mahal yang akhirnya ya udah disimpan di lemari juga. Dan jadi kebanyakan saya lebih suka untuk berinvestasi dalam bidang properti lah di Indonesia. Investasi anda yang paling besar sejauh ini bagaimana ya? 9 miliar? Aduh, enggak lah. Saya senang beberapa tempat di Indonesia. Dan saya seperti nyanyi, saya hanya membeli properti yang memang saya cinta. Saya ada satu villa di Bali. Ketika saya beli itu, saya keluarkan semua uang tabungan saya, mengeratkan ikat pinggang, enggak belanja-belanja, bayar cicilan. Tapi what happened after 2 years, harganya naik 2 kali lipat. Gila kan, maksudnya saya punya feeling bahwa emang saya suka gitu. Saya suka daerahnya, saya cinta sama rumahnya. Dan tiba-tiba selain dari harganya, dari pasar harga, ternyata rumah saya termasuk ada dalam satu buku 150 best villas in the world. Padahal itu hanya sebuah rumah yang maksudnya nggak besar-besar amat, mungkin sekitar 800 meter. Dan besar itu. Maksud saya kalau untuk 150 best villas in the world kan enggak, tapi mereka lihat arsitekturnya gitu kan. Dan karena di belakang rumah villa saya ada kayak hutan kecil yang tidak kita potong. Jadi memang dibiarkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lagi duduk-duduk di situ, ada burung-burung. Saya taruh ikan-ikan di kolam-kolam di ponds gitu, dimakanin sama burung-burung. Kadang-kadang kita lihat lizard. Kadang-kadang ada buaya kecil karena sebelahnya ada sungai. Dan ya itulah properti yang saya rasa sekarang saya bekerja keras. Saya beli properti, tapi saya yakin nanti di kemudian hari bisa menjadikan satu penghasilan yang baik lah untuk saya. Baik, kalau Rosa bukan seorang penyanyi ya, Rosa ini apa ya? I think businesswoman. I love business. Bisnis dalam properti. Sama ya.
saya dari kecil, dari waktu saya masih primary kayaknya waktu itu, masih kecil banget. Saya dulu suka sekali harvest kertas surat yang wangi-wangi itu loh. Saya kolek dan ternyata teman-teman saya juga suka. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya jual sama mereka. Saya jual, keuntungannya saya beli lagi. Dari kecil saya rasa saya emang senang begitu. Dari sini ingin saya tanyakan ya, adakah Anda ni seorang businesswoman atau Anda ni seorang penyanyi sebenarnya? Nggak tahu ya. Tapi saya rasa bernyanyi itu seperti kita berjual beli juga. Artinya ketika saya awal menyanyi, saya diberikan standar fee sekian. Selanjutnya saya tambah lagi sampai sekarang. Kadang-kadang saya bingung. Kalau saya jadi mereka, mau nggak ya saya bayar saya begitu? Dan saya pikir apa yang saya kasih sama mereka sampai mereka bisa mereka mau untuk mengeluarkan effort dan juga untuk mengeluarkan harga seperti itu. Karena saya memikirkan saya adalah produk. Jadi saya harus selalu tahu, oh ini selling point saya. Ini yang harus saya asah. Ini yang untuk meningkatkan kerja saya dan untuk mendapatkan rewards dari mereka. Jadi saya pikir kelebihan saya adalah how I entertain my audience. Bagaimana mereka merasa tidak hanya menonton sebuah pertunjukan, tapi mereka ada di dalam pertunjukannya itu. Saya rasa ya. Jadi kalau dibilang saya businesswoman ataupun penyanyi, saya rasa ketika saya menjadi penyanyi, saya memang businesswoman. Karena saya berpikir bagaimana untuk menjual saya kepada I'm selling myself to my audience itu. Baik, akhir sekali ya sebagai penutup bicara ya. Are you sure this is gonna be our last? Mungkin. Apa pegangan hidup anda sebagai seorang artis? Berpijak pada lantai, berpijak pada bumi. Karena dunia entertainment itu gila. Ketika di atas pentas semua orang mengeluh-elukan, semua orang memuja, semua orang memberikan banyak sanjungan yang bisa membuat Anda gila. Kalau ketika kita turun dari panggung dan kita masih memiliki pemikiran yang itu, you're totally going to be mad, crazy. Kalau buat saya, ketika saya turun backstage, saya menjadi diri saya lagi. Artinya saya meninggalkan atribut Rosa di atas panggung. Saya hanya jalan sebagai Ocha, best friend mereka, sahabat mereka, kakak, adik, ibu. Ya udah jadi diri sendiri aja. Gitu, saya rasa itu. Sri Rosa Roslaina Handiani, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk kali ini ya. Terima kasih Daud. Saya yang very enjoy this conversation. Jumaat Filem Eksklusif. Inilah akibatnya kalau